Lo pernah nggak sih bingung pilih parfum buat tiap hari yang tahan lama tapi tetap ringan? Gue udah siapin nih 5 rekomendasi parfum yang lo bisa sesuaiin dengan mood lo dan budget lo. Jadi, lo bisa sesuaiin dan pilih sesuai gaya lo. Let's go! Yang pertama, ini cocok banget buat lo yang cari parfum buat sore hari, buat olahraga yang vibes-nya tuh fresh banget dan low budget banget nih. Ini nih, Nautica Voyage. Parfum yang udah legend banget, tapi dia tuh masih hype. Dia tuh punya sebutan The Ultimate Budget King. Karena dia tuh parfum designer dengan budget yang super low dan cocok banget buat lo yang masih sekolah, yang suka aktivitas di siang hari, buat olahraga, dan lain-lain. Parfum yang dirilis pada tahun 2006 dan diracik oleh Maurice Rochel. Ini tuh cocok banget buat lo yang suka aktivitas di siang hari, di cuaca panas dan tropis kayak di Indonesia. Aromanya yang fresh, juicy dan crisp, kayak angin laut bercampur buah hijau yang baru dipotong. Dengan openingnya yang ringan banget, gampang diterima siapa aja. Projectionnya di awal tuh cukup noticeable, tapi nggak bakalan ganggu orang sekitar. Setelah 15-20 menit, mulai muncul tuh nuansa floral dan mimosa. Bikin kesannya tuh makin fresh dan airy. Ada juga tuh aroma green leaf yang bikin vibe-nya tuh natural banget. Secara karakter, ini tipe parfum yang non-ofensif banget. Cocok dipakai buat kuliah, buat kerja, karena ini tuh ringan banget dan kalian tuh tetap wangi fresh. Masuk ke dry down, parfum ini ditutup dengan kombinasi musk, cedarwood, oak moss, dan amber. Hasilnya warm, sedikit woody, tapi tetap ringan. Kekurangannya, longevity-nya dia tuh agak terbatas. Sekitar 4-5 jam di kulit. Kurang cocok nih buat acara formal dan acara di malam hari karena dia tuh terlalu ringan. Tapi yang bikin spesial, itu tuh ada di harganya. Yang super affordable, tapi juga nggak murahan. Jadi kalau lo yang pengen parfum buat daily, yang nggak bikin kantong jebol, nih salah satu best choice. Selanjutnya, ada parfum yang beast mode tapi versi low budget. Si paling gahar SPL-nya dari list gue yang cocok banget buat lo yang suka pergi ke klub, meeting-meeting penting sama klien, dan juga kencan. Fragrance ini tuh ngasih kesan yang maskulin dan seksi. Ini tuh versi low budgetnya dari si Creed Aventus. Ini dia, Armaf Club de Nuit Intense Man. Parfum yang dirilis pada tahun 2015 ini punya opening yang cukup harsh. Ada citrus yang cukup sintetis dengan pineapple yang manis dan segar. Emang banyak yang bilang Armaf Club de Nuit Intense Man ini tuh punya opening yang cukup keras. Dari lemon dan black currant-nya yang seperti lemon cleaner. Tapi setelah beberapa menit, dia tuh udah mulai halus. Fruity berpadu dengan smoky dari birch. Sehingga karakter parfum yang mulanya dari citrus fresh menjadi woody, smoky dengan nuansa floral yang tipis. Setelah dry down, muncul nuansa smoky yang elegan banget. Nanyain tentang versatile dari parfum ini, pasti dia tuh sangat versatile. Cocok banget buat lo yang suka pakai parfum tuh daily, buat meeting, ini tuh juga cocok banget. Karena dia tuh aromanya elegan. Longevity-nya gila banget, bisa 8-10 jam dan projectionnya tuh juga buas banget dia tuh. Terkenal banget dia tuh udah buas banget. Kekurangannya, openingnya yang memang agak harsh, itu tuh di beberapa orang tuh sulit untuk diterima. Tapi buat harga segini, ini tuh salah satu fragrance beast mode yang paling worth it to buy. Dan menurut gue, ini tuh sedikit kurang cocok buat kalian yang suka berolahraga. Karena dia tuh aromanya lebih harsh dan dia tuh kesannya tuh serius dan intens. Kandidat ketiga nih, parfum yang cocok banget buat lo yang pengen tampil modern, elegan, tapi tetap fresh. Ini dia, Armaf Odyssey Mega. Salah satu rilisan terbaru dari line Odyssey yang ini tuh lagi rame banget dibahas. Kalau lo pernah tahu Odyssey Home atau Odyssey line Odyssey yang lain yang lebih ke arah sweet dan bold, Odyssey Mega ini datang dengan suasana yang fresh. Odyssey Mega ini datang dengan karakter yang lebih modern, fresh, yet sophisticated. Openingnya itu langsung kerasa sparkling citrusy dengan sedikit spicy dan sentuhan lavender. Ada sedikit ginger juga yang bikin kesannya dia tuh clean, tapi tetap ada karakter maskulin yang kuat. Di middle notes-nya mulai muncul tuh hint manis, tone kabin, yang bikin aroma ini tuh jadi smooth tapi nggak terlalu manis. Dredonnya warm dan elegan banget. Ada cedar dan musk yang ngasih kesan classy. Cocok buat daily office fragrance. Buat performanya dia sendiri, longevity-nya tuh dari 6-8 jam. Masih aman lah buat dipakai buat seharian. Projection-nya tuh cukup moderate, dia tuh noticeable tapi nggak mengganggu.
Bisa dibilang, ini versi modern dan balance-nya dari fragrance blue scent seperti Dylan Blue dan Blue Chanel. Tapi dengan harga yang lebih ramah di kantong. Kekurangannya, karena aromanya dia tuh lebih aman, sebagian orang tuh merasa parfum ini tuh aromanya lebih umum. Tapi justru itu yang buat dia tuh versatile banget dan cocok buat daily use. Next, di posisi keempat, ada parfum yang sering disebut The Seductive Rebel, versi yang lebih bold, lebih spicy, dan lebih rebellious dari seri 9pm original. Ini dia, Afnan 9pm Rebel. Openingnya tuh langsung dihajar sama kombinasi pineapple, mandarin orange, dan green apple-nya yang seger banget. Sedikit juicy, tapi tetap ada kesan bright yang energik. Beberapa menit kemudian, mulai muncul tuh aroma cedarwood, oak moss, dan vanilla yang bikin transisi seger banget menjadi aroma yang hangat tapi tetap halus banget. Di fase ini, mulai kerasa tuh wangi-wangian yang lebih woody, creamy, dan elegan. Masuk ke dry down-nya, aroma karamel, ambergris, dan musknya yang mulai dominan. Disinilah Rebel tuh nunjukin daya tariknya. Manis, lembut, sedikit resinous, dan hangat banget. Ngasih kesan seksi, tapi juga classy. Performanya, dia tuh bisa tembus dari 8-10 jam. Dan projectionnya tuh di awal tuh cukup kuat, cukup strong di 2-3 jam. Bikin kehadiran lo itu cukup langsung kerasa. Parfum ini cocok banget buat night out, dinner, atau acara-acara malam yang butuh kesan bold, confident, dan menggoda. Dan yang terakhir nih, fragrance yang masuk top 5 rekomendasi dari gue. Dia yang cocok banget buat ke kantor, buat daily juga masih cocok. Buat lu yang suka kencan tapi kencan-kencan ringan. Dia tuh punya aroma yang karismatik dan seksi. Ini juga nih salah satu parfum yang lagi hype banget sekarang. Dengan aroma fruity, smoky, dan dengan DNA dari Aventus, tapi dieksekusi lebih smooth, refined, dan lebih elegan dibandingkan dengan klon-klon Aventus yang lain. Ini ada Zimaya Saraf The Club. Openingnya tuh pineapple yang juicy, yang juga citrusy, langsung ngasih kesan tuh energik banget. Ledakan pineapple dan apple yang segar, bercampur citrus bergamot, dan sedikit tart dari blackcurrant, bikin openingnya dia tuh mirip sama Creed Aventus. Tapi, lebih halus, lebih natural, dan tidak harsh. Setelah beberapa menit, fruity note-nya tuh mulai melembut. Lalu smoky woody dari birch itu tuh mulai muncul. Bedanya sama Club de Nuit Intense Man, dia tuh lebih harsh, lebih kuat banget openingnya. Kalau si Zimaya Saraf The Club ini, dia tuh lebih balance fruity dan woody-nya, citrusnya juga masuknya tuh lebih enak. Ada kesan maskulin dan elegannya juga. Begitu masuk ke dry down, muncul woody dan mossy notes-nya. Dengan sedikit manis creamy dari vanilla yang lebih bikin classy dan lebih mature. Buat performanya dia sendiri, longevity-nya tuh mantap. Dia tuh udah di 8-10 jam. Bahkan lebih lama kalau dipakai di baju. Kalau kalian yang suka semprot-semprot di baju, ini tuh lebih tahan lama lagi dari 8-10 jam. Projection-nya cukup strong di awal, tapi setelah beberapa jam, dia tuh lebih smooth dan lebih intimate lagi. Kalau dibandingin dengan Armaf, si Afnan Zimaya Saraf The Club ini tuh kerasa dia tuh lebih refined. DNA-nya dia tuh mirip niche fragrance kayak Nisane Hashifat, tapi dengan harga yang lebih masuk akal tentunya. Buat kekurangannya dia, availability-nya dia tuh kadang tuh dicarinya agak sedikit susah. Dan harganya tuh fluktuatif banget. Di beberapa tempat tuh, gua tuh nemu dia tuh harganya tuh sedikit digoreng ya. Tapi nggak usah khawatir, karena di Sentera semua fragrance tuh harganya normal dan selalu available. Jadi itu dia top 5 rekomendasi daily fragrance dari gue. Kalau lo cari yang super fresh tapi low budget, gue ada di Nautica Voyage. Tapi kalau lo cari yang beast mode tapi tetap low budget, ada di Club de Nuit Intense Man nih. Buat lo yang pengen vibes-nya modern tapi tetap unique, ada di Odyssey Mega. Kalau pengen yang lebih noticeable dan sedikit bold, ada di 9pm Rebel. Dan kalau mau fragrance yang refine, gua ada di Zimaya Saraf The Club. Daily fragrance itu bukan cuma soal aroma, tapi juga tentang bagaimana lo pengen terlihat di mata orang lain. Jadi, pilih yang sesuai dengan kebutuhan lo. Dan kembali lagi nih, ini semua tuh opini dari gua pribadi ya, dan pilihan orang tuh beda-beda. Kalau lo udah pernah coba salah satunya, atau punya dari fragrance favorit lo yang belum masuk dari list gue, coba drop di komentar. Siapa tahu nanti bakalan masuk di konten review kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa buat hidupin notifikasi lonceng biar lo nggak ketinggalan review-review selanjutnya dari kita. See you in the next video. Bye.